Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fajar Frisiska dari tim dosen Biofarmasetika. Pada kali ini mata kuliah Biofarmasetika kami akan membahas tentang penentuan parameter farmakokinetik secara intravena. Selamat menyaksikan dari video ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan uji difusi secara in vitro menggunakan alat difusi. Kita lanjut seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi dengan cara penggunaan alat difusi. Pertama-tama, alat difusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada water bath yang digunakan untuk mengatur temperatur dari difusi Franznya. Yang kedua adalah alat difusi Franznya. Pertama-tama, sebelum kita menggunakan alat difusi ini, kita harus cek dulu pertama kali. Yang pertama, alirkan water bath dengan listrik, ya, dengan tombol on. Yang kedua, dengan alat difusi Franznya juga, dengan koneksikan dengan listrik, ya. Setelah itu nyalakan tombolnya. Setelah tombol terpasang semuanya, pertama kali harus diperhatikan adalah water bath yang kita pergunakan. Nyalakan tombol on pada water bath. Tunggu hingga digitalnya menunjukkan temperatur. Setelah itu terpasang untuk mengatur temperatur. Ya, kita atur temperaturnya sesuai dengan temperatur tubuh. Karena ini modelnya menggunakan in vitro, maka diatur dengan sesuai dengan temperatur tubuh. Setelah temperaturnya menunjukkan angka 37, maka cek kembali alat difusi Franznya. Kita kembali lagi ke alat difusi Franz. Pertama-tama sampel dimasukkan ke dalam wadah. Sampel yang kita pergunakan sampel untuk sediaan, ya, berupa topikal atau salep atau krim dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ambil sampel, ya, sampel kemudian pertama-tama harus dicek terlebih dahulu apakah sudah tersedia, ya, membran atau membrannya. Kemudian letakkan sampelnya dalam membran, kemudian letakkan di atas dalam sel difusi Franz. Kemudian jepit alatnya. Setelah itu masukkan air, ya, pelarut yang digunakan menggunakan dapar fosfat. Kemudian semuanya sampai dengan batas, tanda batas. Jadi semuanya harus terpenuhi. Cek apabila ada bubble atau gelembung pada sel difusi Franz ini, semuanya harus diisi dengan air ataupun dapar yang kita pergunakan sesuai dengan medium yang digunakan. Kemudian setelah semuanya terpasang, masukkan magnetostirner di dalam sel difusi Franz tersebut. Setelah itu nyalakan tombol on, ya, dengan cara menekan tombol OK dengan agak lama. Setelah running, nyalakan semuanya tombol tiap-tiap difusi Franz yang akan kita pergunakan satu persatu. Setelah itu cek secara perlahan dari tiap-tiap sel tersebut. Setelah alirannya terpenuhi, setelah difusi Franz sudah berjalan dengan baik, lakukanlah pengambilan sampel pertama kali dengan menggunakan mikropipet sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Bagaimana caranya? Pertama, mikropipet ini dimasukkan ke dalam sel difusi Franz, ya, diambil sekian mili sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan konsentrasi yang kita inginkan berdasarkan penentuan kurva kalibrasi dari tiap-tiap sampel. Seperti itu. Setelah itu setelah diambil volumenya, cuplikannya, dimasukkan ke dalam labu tentu ukur. Setelah dimasukkan dalam labu tentu ukur, dilakukanlah pengenceran dengan medium yang dipergunakan. Pada kali ini kita menggunakan dapar fosfat. Setelah dimasukkan, kita lakukan pengocokan. Setelah homogen sempurna, barulah kita lakukan penentuan kadar dengan menggunakan spektro. Kita lanjutkan di dalam ruangan spektro. Kita lanjutkan lagi ke bagian kedua untuk penentuan uji difusi secara in vitro. Kita setelah dapat data hasil penetapan kadar, cuplikan tersebut kita encerkan, ya, kita larutkan dengan menggunakan dapar fosfat, kemudian kita baca dengan menggunakan spektrofotometer Shimadzu. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat spektrofotometernya. Setelah running atau ready,
kita siapkan sampel yang akan kita lakukan penetapan kadarnya. Kemudian kita lakukan auto zero dan baseline. Masukkan medium, kemudian masukkan di dalam alat spektro. Masukkan secara perlahan. Setelah kuvet terpasang dengan sempurna, tutup bagian spektro sampai tertutup rapat. Setelah itu, kita lihat kembali ke monitor. Setelah kuvet dimasukkan dalam spektrofotometer, lakukan baseline. Masukkan panjang gelombangnya sesuai dengan sampel yang kita akan ujikan. Klik OK, kemudian amati pada layar. Setelah proses auto baseline selesai, kita lakukan auto zero terlebih dahulu. Lalu perhatikan pada layar monitor. Setelah auto zero selesai, siapkan sampel yang akan kita baca dengan menggunakan spektro. Kemudian ambil kuvet di dalam spektrofotometer. Kemudian bilas dan masukkan sampel ke dalam wadah kuvet tersebut. Setelah dibilas, masukkan sampel sesuai dengan tanda batas. Setelah volumenya tercukupi di dalam kuvet, kemudian buka penutup spektro, kemudian masukkan kuvetnya secara perlahan. Kemudian tutup kembali. Setelah itu kita lihat layar monitor. Setelah kita amati layar monitor, kemudian lakukan pembacaan kadarnya dari sampel yang kita lakukan. Setelah dilakukan penetapan kadarnya, kemudian lihat layar monitor, inilah hasil spektrum yang terbaca dari sampel yang dipergunakan dalam uji difusi. Kemudian kita lihat, perhatikan panjang gelombangnya dan absorbansi. Setelah absorbansi yang terdapat pada panjang gelombang tersebut, kita lakukan perhitungan. Demikianlah video bahasan dari kami selaku tim dosen biofarmasika. Semoga video ini bermanfaat bagi mahasiswa semua secara umum dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.